Asus TUF Gaming adalah salah satu lineup Asus yang berfokus pada gaming. Dan nggak jarang lineup ini ditargetkan sebagai budget gaming laptop with high performance. Tahun ini, Asus lumayan merombak total si TUF F15 dengan desain dan tampilan yang baru, dan kini dibekali oleh Intel Core 12 Gen processors. Halo Gubals, Ferry di sini. Kali ini kita berkesempatan untuk mereview laptop Asus TUF F15 versi 2022, dan I have to say, could this be our new favorite gaming laptop? Let's check it out! Seperti yang bisa kalian lihat, kini tampilan TUF F15 terasa lebih segar dengan modelan barunya. Warna yang kita review kali ini namanya adalah Moonlight White, dan ini menjadi hero colornya selain off black yang sudah cukup mainstream. Aksen warna di keseluruhan tubuhnya bercampur antara putih dan hitam, yang memberikan estetik yang lebih futuristik. Aksen ini juga cukup terlihat di bagian interiornya dengan pattern-pattern pendukung yang cukup futuristik juga, dan ini juga bisa kita temukan di bottom covernya. Ada juga aksen seperti teflon yang membuat si TUF F15 ini terlihat lebih kokoh dan juga lebih segar. Secara material ada beberapa highlight juga yang cukup menarik seperti aluminium lid dan juga teflon texture. Tentunya bukan TUF kalau tidak memiliki sertifikasi militer. Dan oleh karena itu, TUF F15 kali ini juga masih memiliki sertifikasi MIL Standard 810H. Untuk konektivitas, TUF F15 mendapatkan upgrade terbesarnya, yaitu dukungan terhadap Thunderbolt 4 di salah satu USB Type-C-nya. Secara overall, portsnya cukup lengkap dengan hadirnya RJ45, HDMI 2.0, USB Type-C Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan dukungan DP 1.4 dan PD 3.0, USB 3.2 Gen 1 Type-A, dan 3,5mm combo audio jack di sebelah kiri. Dan masih ada lagi satu buah USB 3.2 Gen 1 Type-A di sebelah kanan bersamaan dengan Kensington Lock. So far tidak ada satupun port penting yang tertinggal di sini, dan hadirnya Thunderbolt 4 di salah satu USB Type-C-nya tadi memberikan penyegaran soal konektivitas wired di TUF F15 yang lebih cepat dan juga lebih efisien. Untuk nirkabel ada Wi-Fi 6, sayangnya belum 6E, dan juga Bluetooth 5.2. Di dalamnya kali ini ada beberapa penyegaran juga, salah satunya adalah hadirnya 720p HD camera sebagai webcam utamanya. Akhirnya permintaan banyak user dikabulkan juga oleh Asus dengan memberikan TUF lineup sebuah webcam. Walaupun demikian, HD webcamnya bisa dibilang biasa banget, apalagi melihat mulai hadirnya Full HD webcam di beberapa waktu di pasaran saat ini. Penyegaran lainnya terdapat di bottom partnya juga. Kali ini lampu indikatornya dibuat membentuk X dengan sebutan 4-way indicator. Beda dari yang biasanya memanjang, ini menambahkan estetika yang menarik aja untuk bodinya dan terlihat lebih baru. Keyboardnya belum banyak perubahan, selain LED-nya yang sekarang menjadi LED warna putih, dan tombol WASD yang dibuat putih transparan. Masih ada 4 shortcut key juga di atas, namun sayangnya belum seperti ROG Strix G15, ini belum makro, jadi belum bisa di-set sesuka hati. Upgrade terbesar berikutnya ada di trackpad-nya yang kini hadir lebih besar hingga 27%. Untuk penggunaan jangka waktu lebih lama, trackpad yang dicetak pula logo TUF di sini memberikan ergonomics dan comfort yang lebih baik. Di soal display, Asus sepertinya memang belum ingin memboyong Nebula Display dengan mini LED ke sini. Ya, tentunya sih, itu masih fitur yang cukup premium untuk di lineup ROG. Display dari TUF F15 ini masih Full HD aja, 1920x1080p, 16:9 berpanel IPS level. Untungnya display ini juga sudah mendukung refresh rate hingga 144Hz dan mendukung Adaptive Sync juga. Untuk pekerja grafis, display ini mungkin agak kurang memuaskan karena masih berada di 62,5% sRGB aja. Kalau ditilik di website global, seharusnya ada juga model dengan panel WQHD 165Hz atau Full HD 300Hz yang punya color gamut yang lebih tinggi juga. Menemani displaynya ada audio bersertifikasi Hi-Res Audio dan juga sudah mendukung Dolby Atmos. Berikut adalah beberapa contoh media use-nya. Kalau di soal spesifikasi, I have to say Asus cukup berani untuk TUF F15 ini sendiri.
Model yang kita review merupakan SKU Asus TUF Dash F15 dengan Intel Core i7 12650H ditemani oleh Nvidia GeForce RTX 3060 dengan VRAM 6GB GDDR6. Untuk saat ini kombinasi ini cukup high-end untuk sebuah gaming laptop. Prosesornya memiliki total 10 cores dengan 16 threads yang terbagi dari 6 P-core dan 4 E-core. TDP maksimumnya adalah 45 watt untuk prosesor ini. Yang gak kalah menarik adalah GPU yang digunakannya, si RTX 3060, memiliki TGP 105 watt. Yes, 105 watt. Angka yang cukup aneh kan? Ini dikarenakan adanya Dynamic Boost yang disematkan oleh Asus untuk membuat TGP-nya menjadi 80 plus 25 watt. Extra performance tentunya bisa kalian dapatkan di sini. Oh ya, masih soal grafis, tentunya Max Switch juga disediakan di sini untuk memanfaatkan potensial maksimum dedicated GPU-nya untuk bisa berjalan tanpa memanfaatkan integrated graphics. Kalian mendapatkan storage 1TB yang cukup mumpuni, menyimpan beberapa game favorit kalian ataupun dokumen-dokumen penting. RAM-nya sendiri untungnya juga sudah di-upgrade menjadi DDR5 dan kita mendapatkan RAM dual channel 16GB. Hasil benchmark dari TUF Dash F15 ini sendiri cukup mantap dengan angka yang menarik. Di Cinebench R23, single core-nya memang mencapai angka 1717 poin saja. Namun untuk multi-core-nya, angkanya cukup tinggi di 11.316 poin. Ini meletakkan prosesor Gen 12 ini di atas kelas atas seperti i9 10th Gen sekalipun. Di 3D Mark Time Spy, laptop ini juga nggak kalah dengan 7.347 poin, di mana graphics core-nya mencapai 6.922 poin dan CPU-nya 11.275 poin. Terakhir di PC Mark 10, poin yang didapatkannya berada di 7.661 poin, dengan ketiga kategorinya memiliki angka di atas 10 ribuan. Lalu spek ini bagaimana kalau buat dihajar gaming? Well, performa laptop ini tentunya as expected banget dari sebuah gaming laptop. Beberapa title yang rajin kita mainkan mampu menghadapi medium high dengan sangat baik. Contoh pertama ada di Ace Combat 7. Kita mendapatkan average 200-an FPS. High pace combat terasa sangat smooth, apalagi berkat displaynya yang sudah mendukung adaptive sync hingga 165Hz. Apex Legends mampu diangkat dengan rata-rata 110 FPS lebih dengan performa grafik mentok kanan. Modern Warfare 2019 dengan settingan medium high mendapatkan rata-rata 90 FPS tanpa ray tracing menyala. Seharusnya ini bisa sedikit lebih stabil lagi, namun sepertinya ada sedikit kendala dengan game ready driver yang terinstall di laptop ini. Friendly UAV online. Changing mag. Enemy in the warehouse. They're almost down. Dan terakhir, without a doubt, Genshin Impact 60 FPS mentok kanan. Beg for mercy. Crush. Untuk penggunaan content creator misalnya editing video, penggunaan Intel 12th Gen di laptop ini akan menjadi angin segar bagi kalian. Video gaming test berdurasi 3 menitan kita mampu dirender dalam waktu 1 menitan lebih sedikit saja di 1080p, dan untuk 4K hanya membutuhkan waktu 4 menitan lebih sedikit. Heat performance-nya juga tergolong cukup oke, karena ketika kita melakukan tesnya tanpa menyalakan AC, suhu permukaan keyboardnya hanya mencapai 45 derajat saja. Ini cukup ketolong berkat jumlah heat pipe TUF Dash F15 kali ini yang juga sudah lebih banyak, sekitar 4 heat pipe. Selain itu ada juga intake yang luas dari bottom covernya, 4 buah outlet keluarnya panas, 2 di belakang dan 2 di samping, dan fan andalan Asus yang sering ditemukan juga di ROG series, 84 buah arc flow fan blade. Sembari membuka bottom covernya, TUF Dash F15 ini tergolong cukup upgradable. RAM-nya memang sudah mengisi kedua channelnya, tapi harusnya masih bisa dipasangkan lagi DDR5 32GB melalui 16x2 stick. Dan kalian juga masih bisa mengganti M.2 SSD-nya atau menambahkan satu buah SSD M.2 lagi. Oh ya, tentunya untuk membuka bottom covernya, TUF Dash F15 ini masih memanfaatkan pop-up screw, a little convenience for the long run. Baterai yang disematkannya merupakan baterai 76 Wh ditemani oleh power brick 200 Watt.
Secara rata-rata kalau kita menggunakan laptop ini untuk casual use, harusnya bisa bertahan sekitar 6-8 jam dengan sangat mudah. Namun kalau kita udah ngomongin gaming, ada baiknya untuk langsung mencolokkan saja ke power outlet untuk performa yang jauh lebih baik. Selain charging dengan power brick-nya, TUF Dash F15 kali ini juga masih bisa memanfaatkan USB Type-C charging melalui PD 3.0 hingga 100 watt aja. Masih cukup lah paling nggak untuk light gaming sekalipun, seperti contohnya main Genshin Impact. Kemudian tentang harga. Laptop ini perlahan sudah mulai dijual di pasaran dengan beberapa SKU. SKU yang kita review kali ini merupakan SKU tengah dengan RTX 3060. Alternatif lainnya terdapat juga model RTX 3050 dan juga 3050 Ti yang sebenarnya cukup menarik juga karena punya TGP hingga 75 watt berkat Dynamic Boost. Untuk harga sendiri, rata-rata di marketplace kita bisa menemukannya dengan harga sekitar 22 juta rupiah dan akan menyesuaikan sesuai SKU-nya masing-masing. Tentunya kalau kalian tertarik untuk membeli laptop ini, kalian bisa menemukan beberapa listnya di kolom deskripsi di bawah Googles. TUF Dash F15 sempat menjadi budget gaming laptop pas-pasan. Kadang malah dibekali oleh spek yang terlalu standar sayangnya. Namun untuk tahun ini, Asus mengupgrade TUF Dash F15 menjadi laptop budget gaming dengan rentang harga 20 jutaan, bukan belasan jutaan lagi. Peningkatan harga ini cukup bersaing dengan pasar yang mulai diisi oleh laptop 15 jutaan, tapi consumer grade aja. Contohnya bahkan Asus punya sendiri seperti Asus VivoBook Pro Series. Untungnya upgrade yang dimiliki mampu menutupi kenaikan harga ini dan menjustify positioning dari TUF Dash F15 sendiri. Desainnya menarik, webcam, Intel Core 12 Gen H series yang powerful, dan bahkan penggunaan RAM DDR5 menjadi nilai jualnya tersendiri. Soal heat performance, TUF Dash F15 sudah mulai memperbaiki performanya berkat heat pipe yang banyak, fan yang lebih besar, dan intake dan outtake yang lebih baik juga. Kalau ada kekurangan yang dimilikinya paling hanya berada di display, karena panel yang digunakan mulai terlihat termakan usia. Tidak adanya response time hingga 3 milisecond, refresh rate yang lebih tinggi lagi, dan color gamut yang cukup rendah, membuatnya agak tanggung untuk dipinang oleh desainer grafis ataupun seorang hardcore gamer. But then again, untuk soal itu, ranahnya itu memang dipegang oleh lineup ROG series, sehingga TUF Dash bersiap menjadi adik yang paling kecil, yang cukup powerful dan tetap garang, dengan penampilan pubertas yang lebih baru. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Google. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook, dan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @ffp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.